Semua, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Inengah Diuragata dari kelas 11 MIA 2, nomor absen 7. Di video kali ini saya akan bahas dua kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Sebelumnya, apa sih itu HAM? HAM adalah hal yang melekat pada diri manusia sejak dilahirkan, yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Oke, tanpa berlama-lama lagi, di sini saya akan membahas kasus yang pertama, yaitu kasus pembunuhan Marsinah. Marsinah adalah salah seorang karyawati PT Catur Putra Perkasa yang aktif dalam aksi unjuk rasa buruh. Mas keterlibatan dalam aksi unjuk rasa tersebut antara lain terlibat dalam rapat yang membahas rencana unjuk rasa pada tanggal 2 Mei 1993 di Tanggul Angin Sidoarjo. Pada 3 Mei 1993, para buruh mencegah teman-temannya bekerja. Komando Rayon Militer atau Kormil setempat turun tangan mencegah aksi buruh. Pada 4 Mei 1993, para pekerja mogok total. Mereka mengajukan 12 penaguhan, termasuk perusahaan harus upah pokok dari Rp 1.700.000 per hari menjadi Rp 2.250.000. Tunjangan tetap Rp 550 per hari mereka perjuangkan dan bisa diterima, termasuk buruh yang absen. Sampai pada tanggal 5 Mei 1993, Marsinah masih aktif bersama rekan-rekannya dalam kegiatan unjuk rasa dan perundingan. Siang hari tanggal 5 Mei tanpa Marsinah, 13 buruh yang menghasut unjuk rasa digiring ke Komando Distrik Militer atau Kodim Sidoarjo. Di tempat itu dipaksa mengundurkan diri dari CPS. Mereka dituduh telah menggelar rapat gelap dan mencegah karyawan masuk kerja. Marsinah bahkan sempat mendatangi Kodim Sidoarjo untuk mengetahui keberadaan rekan-rekannya yang sebelumnya dipanggil pihak Kodim. Setelah itu, sekitar pukul 10 malam, Marsinah lenyap. Mulai tanggal 6, 7, 8, keberadaan Marsinah tidak diketahui oleh rekan-rekannya. Sampai akhirnya ditemukan telah menjadi mayat pada tanggal 8 Mei 1993. Hak yang dilanggar. Kasus pembunuhan Marsinah merupakan hak asasi manusia atau HAM berat. Alasannya adalah karena telah melanggar hak hidup seseorang manusia dan juga karena sudah melanggar dari penyiksaan dan pembunuhan sewenang-wenang di luar putusan pengadilan terpenuhi. Dengan demikian, kasus tersebut tergolong kejahatan yang disebut oleh peraturan hukum Indonesia sebagai kejahatan HAM. Menurut pendapat saya, kasus pembunuhan terhadap Marsinah termasuk ke dalam kasus pelanggaran HAM berat, yang dimana pelanggaran HAM berat sendiri menurut undang-undang terbagi atas dua kelompok besar, yakni genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan kasus Marsinah masuk ke dalam kategori kedua yang mencakup kejahatan dalam bentuk pembunuhan. Hal tersebut secara tersurat dan tersirat ditegaskan dalam pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa setiap orang yang berhak untuk bekerja serta mendapat ketidakseimbangan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Selain itu, kasus Marsinah yang tak kunjung usai ini diakibatkan oleh kurangnya transparansi dan kredibilitas para penyidik. Seharusnya kredibilitas dan transparansi pengawasan lembaga terhadap suatu kasus haruslah dijaga oleh penegak hukum sehingga tercipta keadilan dan ketentraman masyarakat Indonesia.
Tragedi Trisakti, sebuah peristiwa memilukan yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998. Awalnya sejumlah mahasiswa, dosen, dan staf Universitas Trisakti melakukan demonstrasi damai dan mengibarkan bendera setengah tiang. Kemudian saat mereka bersiap melakukan gong merah menuju gedung MPR, mereka dihadang tentara dan polisi bersenjata cukup lengkap. Karena tidak sampai menembus brigade itu melakukan aksi mogok di jalan. Di sore hari, saat mereka kembali ke kampus, pihak militer mengejek para mahasiswa. Hal ini menyulut kemarahan sejumlah di antaranya yang masih berada di luar area kampus. Beberapa mahasiswa menjadi korban penembakan saat hendak memasuki gedung restoran. Sebagian lain yang masih di luar bahkan harus bersembunyi di mal sekitar untuk berlindung dari tembakan militer hingga berhenti pada pukul 8 malam. Tak lama kemudian, radio kampus menyatakan kematian 4 mahasiswa yang menjadi korban kekerasan tersebut. Namun, pihak militer mengklaim tidak melakukan penembakan kendati hasil otopsi menunjukkan sebaliknya. Usai pergantian presiden, investigasi kasus tersebut masih berlanjut hingga saat ini meski belum ada hasil. Menurut pendapat saya, tragedi Trisakti bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Sayangnya, Kejaksaan Agung tidak mau melanjutkan kasus ini ke tahap penyidikan meski sudah mendapat desakan dari Komnas HAM. Alasan penolakan tersebut adalah karena Kejaksaan Agung menganggap kasus pelanggaran HAM tersebut minim bukti serta saksi mata. Padahal, menurut saya, alasan penolakan tersebut kurang tepat dan pemerintah terkesan ada penghindaran dalam pelaksanaan wewenang penyidikan. Meski memang sudah ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 mengenai pengadilan HAM, namun tampak jelas bahwa pemerintah tak memiliki kemauan politik yang kuat untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat. Tragedi Trisakti yang dimana 4 mahasiswa dari Universitas Trisakti tewas tertembak, yaitu diantaranya adalah Elang Mulia Lesmana 20 tahun, Heri Artonto 21 tahun, Hafidin Royan 22 tahun, dan Hendriwan C 23 tahun. Menurut pendapat saya, tragedi Semanggi 1 dan 2 sampai saat ini belum tertuntaskan. Masih ada perbedaan pandangan antara Kejaksaan Agung dan Komnas HAM. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD menyatakan kalau DPR RI pernah menyampaikan kalau tragedi Semanggi 1 dan 2 bukan pelanggaran HAM berat pada 2002. Namun, Komnas HAM menyatakan kalau tragedi Semanggi 1 dan 2 masuk ke dalam pelanggaran HAM berat dan mengatakan bahwa tidak ada perubahan dari kesimpulan Komnas HAM. Kejadian pertama dikenal dengan tragedi Semanggi 1. Terjadi pada tanggal 11 sampai 13 November 1998. Masa pemerintah transisi Indonesia. Pada tragedi ini terjadi protes keras oleh rakyat terhadap sidang istimewa MPR pada masa transisi pemerintahan Orde Baru. Jumlah masyarakat dan mahasiswa yang bergabung diperkirakan puluhan ribu orang dan sekitar jam 15.00 kendaraan lapis baja bergerak untuk membubarkan massa, membuat masyarakat melarikan diri. Sementara mahasiswa mencoba bertahan, namun saat itu juga terjadi
penembakan membabi buta oleh aparat ketika ribuan mahasiswa sedang duduk di jalan. Beberapa mahasiswa tertembak dan meninggal seketika di jalan. Tragedi ini pun menyebabkan tewasnya 17 warga sipil. Tak berselang waktu lama, setahun kemudian terjadi tragedi yang sama, dikenal dengan tragedi Semangis II. Terjadi pada tanggal 24 September 1999. Pada tragedi ini, protes keras ditunjukkan pada kebijakan pemerintah yang ingin merencanakan undang-undang penanggulangan keadaan bahaya atau UU PKB yang dinilai masyarakat memberikan kekuasaan yang terlampau besar pada pihak militer, menyulut kerusuhan besar-besaran oleh mahasiswa yang menyebabkan tewasnya seorang mahasiswa dan 11 orang lainnya di seluruh Jakarta, serta menyebabkan 217 korban luka-luka. Menurut pendapat saya, tragedi Semanggi I dan II sampai saat ini belum tertuntaskan. Masih ada perbedaan pandangan antara Kejaksaan Agung dan Komnas HAM. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD menyatakan kalau DPR RI pernah menyampaikan kalau tragedi Semanggi I dan II bukan pelanggaran HAM berat pada 2002. Namun, Komnas HAM menyatakan kalau tragedi Semanggi I dan II masuk ke dalam pelanggaran HAM berat dan mengatakan bahwa tidak ada perubahan dari kesimpulan Komnas HAM. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah memuat pasal-pasal yang menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM. Melanggar hak asasi seseorang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, dan dengan kita melanggar hak asasi seseorang berarti kita telah merenggut hak asasi seseorang tersebut. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, kita mempunyai kewajiban untuk menjunjung tinggi nilai hak asasi. Sebenarnya ada beberapa solusi yang dapat mengatasi kasus Trisakti, Semanggi I dan II, khususnya kasus yang berkaitan tentang pelanggaran hak asasi manusia untuk hidup. Yang pertama, pemerintah melalui Komnas HAM harus menyelidiki dengan seksama tentang apa yang terjadi pada saat itu, penyebab timbulnya masalah, dan siapa saja pelaku yang berperan serta dalam masalah itu. Kedua, pemerintah yang berwenang harus menegakkan atau menegaskan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan jaminan hak asasi manusia di Indonesia, serta memberikan sanksi yang berat dan tegas bagi pelaku pelanggar hak asasi manusia.